Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma a'lim bani Israil annahu laysa baini wa baina ahadin min khalqi nasab. Fala tu'azzim raghbatahum wa iradatahum indi. Ubih lahum ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Dha'ni baina aynayka wanzur ilayya bibasari qalbik wa la tanzur bi'aynika allati fi ra'sik ila alladhina hajjabtu ukulahum anni fa amrahuha wa wasikhat min kita'i thawabi anha. فإني حلبت بعزتي وجلالي لا أفتح ثوابي لعبد دخل في طاعتي التجربة والتسويب. تواضع لمن تعلمه وتتاول على المريدين. فلو علم أهل محبتي منزلة المريدين عندي لكانوا لهم أرضا يمشون عليها. يا داود لا أن تخرج مريدا من سكرة هو فيها تستنقذه فأكتبك عندي جهيدا ومن كتبته عندي جهيدا لا تكون عليه وحشة ولا فاقة إلى المخلوقين إلى آخره. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Kemudian beritahukanlah wahai Daud kepada orang Bani Israel bahwasanya tidak ada antaraku dan antara seseorang dari makhlukku nasab keturunan. Tidak ada antara seseorang makhluk keturunan Allah Ta'ala. Karena sudah jelas Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Jadi kadada keturunan Allah Ta'ala. Maka besarkanlah kesenangan mereka, keinginan mereka dan kehendak mereka kepadaku. Maka besarkanlah wahai Daud keinginan mereka itu kepada Allah dan kehendak mereka kepada Allah. Artinya Nabi Daud disuruh Allah memberikan semangat kepada orang-orang Banu Israel agar mereka itu ingin kepada Allah, agar mereka itu berkehendak kepada Allah. Dengan apa cara menggemarkannya itu? Dengan menyebutkan keindahan-keindahan Allah. Sampaikan kepada manusia keindahan-keindahan Allah, keelokan-keelokan Allah. Sampaikan kepada mereka pemaaf pengampunnya Allah. Sampaikan kepada manusia tentang bagaimana rahmat Allah itu sangat luas. Nah, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah itu memberi ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang taat kepadanya. Nah, agar mereka itu bisa cinta kepada Allah, agar mereka itu mendekat kepada Allah. Nah, jadi kita kisahkan kepada umat, kepada manusia, bahwa orang yang berbuat kejahatan
itu hanya dibalas dengan satu dosa. Itu pun Allah memberikan tempo kepada manusia itu selama 6 jam. Nah, orang yang berbuat maksiat itu diberi tempo 6 jam. Kada ditulis dahulu sebagai dosa. Bila 6 jam itu belum jual lagi tobat, nah hanya dicatat satu dosa. Nah ini rahmat Allah. Nah sedangkan orang yang berbuat kebaikan, begitu dia berbuat kebaikan, hanya hendak sudah ditulis satu. Nah ini kita mengisahkan kebaikan Allah. Hanya hendak isuk kena bersembahyang subuh, hendak memberi makan orang, hanya hendak sudah ditulis Tuhan pahala. Begitu terjadi besok subuh memberi makan orang, ditulis 10 pahala. 10 itu minimal 10, bisa 100, bisa 700, tergantung niatnya, tergantung kualitasnya, tergantung siapa yang diberi makaninya. Bisa mencapai ribuan lipat ganda, hanya satu kebaikan tadi. Nah itu keluasan daripada rahmat Allah dan kebaikan Allah. Kita isuk sudah berniat malam ini hendak mencari keridhaan Allah. Nah belum lagi kita mencari keridhaan Allah, hanya berniat sudah diridai Allah, sudah diridai Allah. Esokin aku sembahyang subuh, hendak begawi, hendak bekerja, hendak beramal mencari keridhaan Allah. Esok malam ini inya sudah diridai Allah. Nah, malam ini sudah diridai Allah. Itu kebaikan Allah. Nah keluasan rahmat Allah lagi yang membuat kita ingin dekat kepada Allah. Kita umpamanya memberi sesuatu kepada si A, kita memberi sesuatu kepada A, kita dapat 10. Tuh, dapat 10. Lalu si A ini diberiakannya pulang lawan si B, diberiakannya lawan si B. Si A dapat 10, kita bang, kita dapat 100. Nah, kita dapat 100. Kita memberi duit misalnya, masih duit 10.000, kita beriakan lawan si A, kita dapat 10. Duit 10.000 ini diberiakan A lawan si B, A dapat 10, kita 100, kita 100 dapat pahalanya. Nah si B ini pulang diberiakannya duit 10.000 di lawan C, B dapat 10, si A dapat 100, kita yang pertama itu dapat 1.000, dapat 1.000 pahalanya. Si C ini pulang memberiakan lawan si D, C dapat 10, B dapat 100, A dapat 1.000, kita yang pertama dapat 10.000. Nah itu keluasan rahmat Allah. Jadi jangan kecewa kita nang kita beriakan tuh diberiakan orang, jangan kecewa, justru bersyukur, pahalanya bertambah. Nah, kita memberi kupiah lawan orang, memberi pakaian lawan orang, kita beri pakaian lawan si A,
Si A beriakan lawan si B. Nah, A dapat pahala 10. Kita dapat berapa? 100. Dapat 100. Ya, terus makin banyak silsilahnya, yang pertama ini makin terkumpul pahalanya di yang pertama ini. Karena yang pertama ini yang penyebabnya, pertama ini adalah sebabul a'zam, sebab yang paling besar. Nah, jadi itu amalan diamalkan oleh orang-orang salaf dahulu, orang-orang bahari yang salih itu. Ini bakal kawanan orang salih mbak 4 misal kawan, mbak 4. Lalu jarno saya kong ini, aku ada hendak memberi isi pulan itu duit nah. Cuma aku hendak ganal pahalanya. Ikam pun dapat pahala, aku lah juga. Nah, aku beriakan lawan ikam A nah. A beriakan lawan B gina. B beriakan pulang lawan C. C unjuk lawan D yang aku maksud tuh orangnya. Nah, sepakat inya nih. Nah, jadi 10.000 aku unjuk lawan si A dapat 10. Diunjuk A lawan B dapat 100. Diunjuk B lawan C dapat 1.000. Unjuk C lawan D dapat 10.000 pahalanya. Amun kita langsung mengunjuk lawan D 10 aja dapat pahalanya. Nah, itu kebaikan Allah juga, rahmat Allah juga. Jadi banyak jalan-jalan pahala, banyak jalan-jalan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Maka besarkanlah hai Daud kesenangan mereka, keinginan mereka dan kehendak mereka kepadaku. Cari jalan, cari usaha kayak apa supaya manusia ini hendak lawan Tuhan itu berparak. Nah, kayak apa caranya? Cari usaha, cari jalan supaya manusia hendak dekat lawan Allah. Beritahukanlah kepada mereka itu kabar gembira, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam hati manusia. Nah, kisahkan lawan manusia itu surga. Kalau orang beramal ini dapat kena surga. Surga itu macam apa? Kada kawa dikisah. Itu nangaran surga. Mun kenikmatan dunia kawa aja dikisah kayak apa aja harapnya. Orang bertakun nyaman lah, bah kada ada kisah dustainya. Ada aja kisahnya kalau dunia ini. Nang kada ada kisah tuh surga, nang kada ada kisah. Kalau orang aku malam tadi temimpi masuk ke surga. Nah itu kayak apa? Bahkan ada kisah, nah itu bujuran itu. Kalau kenikmatan dunia itu ada batasnya. Nah, Allah menjelaskan demikian bahwa surga itu kada pernah dilihat oleh mata kita dalam dunia ini macam apa baiknya, indahnya didengarnya telinga, terlintas dalam hati pun kada biasa. Letakkanlah aku, ujar Tuhan nih kepada Nabi Daud, letakkanlah aku di antara dua matamu, pandanglah kepadaku dengan penglihatan hatimu, dan janganlah kamu memandang dengan kedua matamu yang berada di mukamu kepada mereka yang terdinding akalnya daripada aku. Allah menyuruh kita bahwa kalau kita melihat orang-orang yang maksiat, melihat orang-orang yang terdinding akal, ya, barunya melakukan maksiat. Nah, Allah menyuruh kalau engkau melihat orang maksiat itu, jangan hanya dengan mata kepala, jangan hanya dengan mata kepala. Tetapi pandanglah Allah dengan mata hatimu. Sehingga apa? Nah, sehingga apabila kita melihat orang yang berbuat maksiat itu dengan mata hati dan dengan mata kepala, kedua-duanya, kita kada akan mentaubih mereka, kita kada akan menyalahkan mereka, kita kada akan meniwas mereka.
Amun kita memandang hanya dengan mata kepala saja tanpa menggunakan mata hati, maka bila kita melihat orang maksiat, kita lalu menyalahkan mereka, kita lalu menghinakan mereka, kita lalu meniwas mereka. Nah, gunakan mata hati, karena bagaimanapun seorang hamba berbuat maksiat, bila kita lihat dengan mata hati kita, kita bisa memaklumi. Tapi dengan mata kepala kita, di situ kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu jangan dipisah antara mata hati dengan mata kepala. Kalau kita melihat orang berbuat maksiat hanya dengan mata hati saja, kada ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita melihat orang berbuat maksiat dengan mata kepala saja, kayaknya menyalahkan inya, seolah-olah inya nang kawa berbuat maksiat itu. Nah, jadi waktu kita melihat orang berbuat maksiat, gunakan sekaligus dua mata, mata hati dan mata kepala. Dengan mata hati kita bisa memaklumi mereka, dengan mata kepala kita bisa amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka. Nah, kada mau salah tuh. Maka mereka, orang-orang yang terdinding akalnya tadi, membiarkan akalnya menjadi kotor dengan terputusnya pahalaku daripadanya. Maka sesungguhnya, wahai Daud, aku bersumpah, ujar Tuhan, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidak akan aku buka pahalaku untuk hamba yang masuk pada taat kepadaku hanya untuk percobaan dan menunda-nunda. Kalau kita mencoba satu ibadah, itu kan diberi Tuhan pahala. Jeruang cam baik sembahyang duha tuh, cam sembahyang duha itu bagus, rezeki lancar, segala macam. Kalau kena jadi kita nih, esok kena ku coba ya sembahyang duha. Nah, dicoba-coba, kada kawa Allah kada katuju ibadah tu dicoba-coba, kada diberi Tuhan pahala. Yang bercobaan gawi. Jarang nih ada amalan nang salawat baca 1000 sehari, belecam amalakan ini seminggu aja kempunahan hutang. Nah, kalau aja kita kena coba ya kena. Nah, kada kalau dicobai kada jadi berhasil, Allah kada mengabulkan, Allah kada memberi pahala. Bila ibadah itu dicoba itu sesuatu yang belum tentu baik buruknya, itu cobai. Kalau ibadah ini kada tentu pasti sudah baiknya. Nang menyampaikan ni Nabi orang nang pasti benar, nang menyampaikan ni Al-Quran nang pasti benar, bahwa ibadah itu baik, kenapa kita hendak mencoba? Nah, itu Allah kada katuju. Kada kalau dicoba-coba, nang dicoba itu bisa datangin dari perkataan nang orang kada kakaruan, atau nang kada ibadah. Ini ada resep makanan nah. Ini gula habang sekian, gula putih sekian, bawang sekian, jar resep nih buat di ayamnya sekian. Nah, esok panggilnya cobai kayak apa? Nah, tuh cobai ini tuh, karena ini lain ibadah. Kalau urusan ibadah kada kawal dicoba, karena sudah pasti baik ibadah itu, sudah pasti bermanfaat. Rendahkan bacaannya, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah dirimu kepada orang yang ia belajar kepadamu. Itu bacaannya. Rendahkanlah dirimu wahai Daud kepada orang yang ia belajar kepadamu.
orang-orang yang belajar ilmu kepadamu, bersikaplah engkau tawadhu kepada mereka. Bersikap tawadhu. Jangan merasa pintar pada mereka, jangan merasa lebih mulia dari mereka, jangan. Dan jangan bacaannya, dan jangan melampau batas kepada para murid. Jangan menganiaya mereka, maksudnya jangan menzalimi kepada mereka. Maka jikalau mengetahui orang-orang yang mencintaiku akan kedudukan murid di sisiku, niscaya ia, bacaannya nih, niscaya ia si guru adalah bumi bagi mereka murid, yang mana mereka murid berjalan di atasnya. Kan macam guru ini adalah khadamnya murid, dan murid pun khadamnya guru. Lah itu, guru ini pembantu murid dalam bidang-bidang tertentu, dan si murid pun pembantu guru, khadam guru dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, si guru ini khadamnya murid, ujar murid, guru betakun bang, ini apa hukumnya? Lalu si guru mencari akan kitabnya, cari akan guru ini kitab. Hanya kita dapat, oh ujar guru itu hukumnya nih kan takunakan semalam tuh hukumnya haram. Ini guru ini pembantu murid, waktu mengajarkan ilmu, waktu mengajarkan ilmu, si guru ini adalah khadamnya si murid. Jadi murid, guru ulangi pun lagi sekali, nah kada mengerti, nah mau ulangi itu guru maka lagi sekali guru, nah kada paham kami, nah mau guru itu, karena dalam hal pelajaran ini guru itu adalah khadamnya murid. Wahai Daud, jikalau kamu keluarkan seorang murid dari kesengsaraan yang mana kamu usahakan kelepasannya. Ini murid nih, sengsara, kenapa kada paham? Nah, ya si guru nah. Kayak ini paham lah ikam. Kada paham lagi nah. Nah, aku mulakan contoh ya guru nah. Kayak ini, mengerti lah ikam. Kada paham juga. Nah, contoh kayak ini pang ya guru, kayak ini kan. Nah, hanya mengerti. Beberapa kali contoh hanya mengerti. Nah, maka ujar Tuhan, aku tulis kamu wahai Daud di sisiku sebagai seorang yang berjihad. Dan barang siapa yang aku tulis pada sisiku sebagai orang yang berjihad, niscaya tidak ada atasnya liar dan berhajat kepada makhluk. Wahai Daud, berpeganglah dengan kalamku, ambillah dari dirimu untuk dirimu. Artinya ilmu yang didapat itu amalkan. Jangan kamu datangkan dari dirimu itu. Jangan ilmu itu dikeluarkan tapi kada diamalkan. Maka aku hijab darimu akan kecintaanku. Jangan kamu putus asa akan hamba-hambaku dari rahmatku. Wahai Daud, jangan kamu putus asa akan hamba-hambaku dari rahmatku. Orang ini jangan dibikin putus asa. Oma mundu saya ikam nang kaya itu aku ada kaum bayangakan. Nah, orang jadi putus asa. Jangan kamu putus asa akan hamba-hambaku dari rahmatku. Dosa. Nah, dosa itu merupakan usaha hamba. Dan itu adalah baharu. Baharu.
Sedangkan ampunan Allah itu sifat Allah yang kadim. Nah, kalau nang baharu ini kayak apa jaharatnya, pasti kalah lawan nang kadim itu. Ngarannya gin baru. Ngarannya gin baharu. Jadi seapapun besarnya dosa tetap itu baharu. Artinya apa? Hasil usaha si hamba. Ampunan Allah itu sifat Allah nang kadim. Kadim ini kalau diparakakan lawan nang baharu, hancur nang baharu ini. Nah, jadi dosa macam apa lagi yang diperbuat manusia itu kalau diparakakan lawan ampunan Allah, kada ada artinya. Akan hancur lebur dengan ampunan Allah itu. Jadi jangan putus asakan hamba-hambaku dari rahmatku. Niscaya aku putuskan keinginanmu bagiku. Amun ikang memutus asakan orang, maka ya Tuhan, aku pun memutus keinginanmu bagiku. Maka hanya saja aku perbolehkan syahwat-syahwat itu bagi makhluk-makhlukku yang lemah. Maka bagaimana keadaan orang-orang yang kuat? Mereka ingin memperoleh syahwat. Sesungguhnya syahwat itu mengurangi kemanisan munajat denganku. Nabi-nabi, kita bandingkan contoh nabi-nabi. Nabi-nabi Sulaiman, nabi yang maha kaya, yang luar biasa kekayaan Nabi Sulaiman dan kelebihan Nabi Sulaiman. Nabi Daud punya kerajaan. Dibandingkan dengan Nabi kita, Nabi kita kada punya apa-apa. Padahal kedudukan, tingkatan jauh di atas Nabi kita. Nah, karena Allah itu memberikan hal-hal yang sifatnya syahwat itu kepada orang-orang yang dianggap Tuhan masih rendah. Sedangkan orang-orang yang sudah tingkatan seperti Nabi kita, tingkatan yang tinggi itu, dia kada peduli dengan syahwat-syahwat itu karena itu mengurangi akan manisnya munajat kepada Allah. Hanya saja siksaan untuk orang-orang yang kuat di sisiku. Pada tempat memperoleh siksaan itu lebih dekat apa yang sampai kepada mereka, bahwa aku linding akal mereka dariku. Sesungguhnya aku tidak ridha dunia ini untuk kekasihku, dan aku jauhkan ia dari dunia itu. Karena dunia ini mengganggu, dunia ini mengurangi kehusuan, dunia ini mengurangi manisnya ibadah. Lalu dunia itu Allah tegah kepada orang-orang yang dicintai Allah. Wahai Daud, janganlah kamu jadikan antara aku dan kamu orang yang alim yang mendindingmu dengan mabuknya itu alim dari mencintaiku. Artinya, wahai Daud, jangan kamu mencari guru yang guru itu mabuk dengan dunianya, meninggalkan mencintaiku. Wahai Daud, jangan kamu mencari guru yang guru itu mabuk dengan dunianya, meninggalkan mencintaiku. Mereka adalah perampok-perampok terhadap hamba-hambaku yang menghendaki jalan akhirat. Minta tolonglah untuk meninggalkan nafsu syahwat dengan puasa yang terus-menerus. Takutlah dari coba-coba untuk tidak berpuasa, berbuka. Sesungguhnya kecintaanku terhadap puasa adalah terus-menerus, ujar Tuhan. Wahai Daud, cintailah aku dengan melawan nafsumu. Cegahlah ia dari segala keinginannya. Niscaya aku akan memandang kepadamu, dan kamu akan melihat hijab antaraku dan kamu terangkat. Hanya saja aku mengijikmu, wahai Daud, dengan ijikan supaya kamu kuat atas pahalamu. Apabila aku anugerahkan nikmat kepadamu dengan pahala itu,
dan sesungguhnya aku menahan darimu dan kamu berpegang teguh dengan mentaatiku. Dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, wahai Daud, jikalau orang-orang yang berpaling dariku mengetahui, ahli maksiat, jikalau mereka itu mengetahui, ujar Tuhan, bagaimana penungguanku bagi mereka, kasih sayangku terhadap mereka, dan kerinduanku agar mereka meninggalkan perbuatan maksiatnya, niscaya mereka akan mati karena rindu kepadaku, dan terputuslah persendian-persendian mereka. Ujar Tuhan, jakanya tahu orang-orang ahli maksiat tuh bahwa aku ini menunggu kapanpun inya hendak minta ampun ku ampuni 24 jam. Jakanya tahu dia Tuhan inya tuh pada aku nang macam ini, niscaya inya mati karena rindu kepadaku. Kada menghadang jam berapa, orang ahli maksiat selalu ditunggu oleh Allah, selalu dinanti oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Dan Allah itu paling bangga, Allah itu paling suka kalau kita ini kembali kepada Allah. Kita ini maksiat lawan Tuhan, satu saat kita kembali kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, sayangi aku. Ya Allah, aku ini banyak dosa. Nah, Tuhan itu berkiawan lawan malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah berkiawan malaikat. Nah, ya Tuhan tuh lihat hambaku, lihat manusia tuh, nah ingin selama ini maksiat, akhirnya berbulik jiwan aku. Nah, Tuhan bangga dengan demikian itu. Karena cinta kepadaku, wahai Daud, ini adalah kehendakku pada orang-orang yang berpaling dariku. Orang-orang tunang berpaling lawan aku, ya Tuhan, ya tuh aku hadangi supaya kembali. Orang yang selama ini maksiat lawan aku, ya tuh kutunggui. Maka bagaimana kehendakku terhadap orang-orang yang menghadap kepadaku? Bagaimana Allah menghadapi orang-orang yang mencintainya, orang yang beribadah kepadanya, orang yang maksiat saja ditunggu Tuhan, apalagi nang ahli ibadah, nang ahli takwa. Wahai Daud, hamba yang paling berhajat kepadaku adalah apabila ia merasa kaya, tidak berhajat daripada aku. Artinya, hamba yang paling berhajat kepadaku ialah tatkala ia merasa tidak berhajat kepadaku. Hamba yang paling berhajat kepada Allah adalah hamba yang merasa dirinya kada perlu kepada Allah. Ini orang sebenarnya sangat berhajat kepada Allah. Hamba yang paling berhajat kepada Allah adalah hamba yang merasa kaya daripada Allah. Yang paling kasih sayang adalah aku dengan hambaku apabila ia berpaling dariku. Artinya, hamba yang paling kasihan itu, ya Tuhan, hamba yang berpaling daripadaku. Maras kasihan hamba yang berpaling lawan Tuhan itu. Yang paling mulia, ujar Tuhan, adalah ia di sisiku apabila ia kembali kepadaku. Jadi ada 3 di sini. Pertama, Allah menjelaskan bahwa orang yang paling bahajat lawan aku, ya Tuhan, orang yang merasa kada bahajat. Orang yang paling kasihan itu, ya Tuhan, orang yang berpaling lawan aku. Orang yang paling mulia itu orang yang dekat dengan aku. Nah, maka inilah cerita-cerita dan semacam dengannya yang tidak terhitung banyaknya adalah menunjukkan atas adanya mahabbah. Bahwa mahabbah itu ada. Allah cinta kepada kita, kita cinta kepada Allah, itu ada. Kerinduan dan kejinakan
Ada manusia-manusia yang rindu kepada Allah, dan ada manusia-manusia yang dirindukan oleh Allah. Begitu kita rindu kepada Allah, Allah lebih rindu kepada kita. Ini cerita ini menunjukkan adanya yang demikian. Jadi kada benar pendapat atau mazhab yang mengatakan bahwa Allah tuh kada kawa dicintai, apalagi dirindui kada kawa, karena lain jenis lawan kita. Nah, itu kada benar pendapat itu. Yang benar tuh bahwa ada cinta, itu ada, baik antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Rindu pun demikian juga. Dan sesungguhnya secara nyata maknanya itu terbuka dengan apa yang telah diterangkan terdahulu. Nah, kemudian penjelasan tentang cinta Allah terhadap hamba dan maknanya. Kayak apa maksudnya nengaran Allah tuh cinta lawan orang tuh kayak apa? أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم